Doa puasa hari pertama. Worship leader, Ibu Dwi. Pengkhotbah, Bapak Pendeta Naftali. Menjalani puasa sepanjang hari ini, terima kasih karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan, kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini, bahkan hari-hari kemarin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang sangat baik. Anugerah-Mu yang luar biasa senantiasa melingkupi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sangat terberkati karena kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus. Semua jadi di dalam nama Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang akan memberkati setiap kami dalam ibadah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Hati kami boleh siap untuk menyembah Tuhan. Hati kami boleh siap untuk mendengar firman-Mu. Dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang menyatakan segala sesuatu dalam rancangan-Mu yang besar. Segala sesuatu Tuhan jadikan indah. Segala sesuatu Tuhan jadikan baik dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Allah
untuk kebaikan siapapun yang ada di dalam muka bumi ini, supaya ada waktu dia berbalik dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, melalui firman yang akan kami baca, yang kami renungkan, dan bahkan melalui doa-doa, pujian, dan juga penyembahan yang kami lakukan. Malam hari ini kami betul-betul akan mengalami Tuhan, menikmati Tuhan di dalam seluruh peran kami sebagai seorang penyembah, sebagai seorang pendoa, dan juga sebagai anak yang bersekutu dengan Bapa. Dan malam hari ini tidak ada seorang pun yang terlewati oleh karena jamahan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, dan firman-Mu akan berbicara kepada kami secara khusus pada malam hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi amin. Silakan duduk. Sungguh mempercayai bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan akan kerjakan, semuanya adalah berada di dalam rancangan yang besar dalam anugerah Allah. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan selalu membawa kita untuk menikmati segala sesuatu yang terbaik. Katakan sama-sama, Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja, membuat saya menikmati segala sesuatu yang terbaik. Dari pernyataan ini kita tahu bahwa sebagaimana pada hari ini kita percaya bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu dalam kebaikannya untuk kita. Saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan 18. Kalau sudah dapat, kita akan berdiri bersama. Yakobus pasal 1 ayat 17 dan 18. Saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu ayat yang ke-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, sama-sama sekali lagi kita membaca ayat ini secara bersama 17 dan 18. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita yang pada tingkat tertentu menjadi anak yang sulung di antara segala ciptaannya atau semua ciptaannya. Amin. Silakan duduk. Malam hari ini kita semua yang ada di tempat ini adalah anak-anak Allah. Katakan, saya anak-anak Allah. Dan saya menjadi kekasih Allah. Itu sebabnya janji firman Tuhan di dalam bagian ini berkata bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Berbicara tentang pemberian yang baik dan setiap anugerah sempurna, itu berarti Allah mau menyatakan kepada saya
dan semua kita sebagai anak-anak kekasihnya, bahwa Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan Allah selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Allah sedang membawa kita untuk menikmati hal-hal terbaik dalam kehidupan kita ke depan. Dan Allah sedang merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan Allah yang adalah Bapa kita, Dia selalu membuat segala sesuatu itu diarahkan dan ditetapkan. Bahkan Allah sudah melakukannya sebelum kita akan ada di sana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, fakta, data, dan juga keadaan yang nyata kita alami, memang begitu berat, memang begitu sulit. Tetapi ketika firman itu datang kepada kita, maka kita harus mengikuti firman. Karena dengan mengikuti firman, berarti di sanalah pekerjaan-pekerjaan dahsyat Tuhan akan terjadi. Katakan amin. Sekali lagi, setiap kita berada di dalam situasi apapun dan datangnya firman kepada kita, kita harus memang berkeputusan untuk melakukan firman itu. Karena firman itulah yang akan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam anugerah Tuhan, yang dikatakan di sini pemberian yang terbaik dan anugerah yang sempurna. Dan anugerah yang sempurna itu memang tidak datang secara tiba-tiba, tetapi Tuhan merancangkannya. Saya ambil contoh. Allah Pencipta sudah berada di dalam kemuliaannya bersama dengan pasukan malaikat yang senantiasa menyembah diri Allah di dalam kerajaan surga. Tetapi Allah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Dan itu sebabnya Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu pernyataan yang sangat penting untuk kita memikirkan anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita. Dan akhirnya Allah menjadikan segala sesuatu. Tuhan mempersiapkannya dan menjadikan tempat yang indah. Akhirnya ketika semuanya tersedia, Allah menciptakan manusia. Dan manusia diciptakan, kemudian mereka ditaruh di sebuah taman yang indah. Dan itu adalah taman yang dikatakan oleh banyak penafsir Alkitab Taman Firdaus. Itu adalah tempat yang begitu indah. Di sana tidak ada penyakit, di sana tidak ada kesulitan, dan tidak ada kesusahan sedikit pun. Mereka menikmati segala kebaikan Tuhan. Itu kata sehari-hari seperti ini. Tuhan memiliki kerajaannya yang besar di surga. Kemudian dia mendirikan sebuah kerajaan, tempat yang indah, kemudian manusia ditaruh di situ. Tetapi akhirnya manusia gagal untuk menjadi pelaksana yang baik. Karena apa? Karena manusia mau menjadi seorang yang menjadi inisiator dalam kehidupannya. Dia tidak mau jadi pelaksana. Itulah yang menyebabkan ada begitu banyak orang percaya yang tidak bisa menikmati anugerah, menikmati pemberian terbaik Allah itu. Karena apa? Karena dia mau merancangkan hidupnya sendiri. Mari katakan, sebagai orang yang percaya, seharusnya saya tidak menjalankan
kehidupan saya sesuai dengan rancangan saya sendiri. Saya harus berjalan, harus berada di dalam rancangan Tuhan pemilik saya. Itu yang menjadikan kita tidak bisa menikmati pemberian yang terbaik dan anugerah yang terindah dalam kehidupan kita. Dan buktinya, Adam dan Hawa, mereka mau mengambil keputusan, mengambil inisiatif bahwa mereka akan menjadi sama dengan Allah. Dan itulah yang akhirnya membawa mereka akhirnya mengalami kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah tetap memiliki rancangan terbaik. Kemudian ribuan tahun Allah sudah merencanakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk manusia. Dan dimulai dengan Allah memilih satu bangsa yang kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Allah memilih seorang pribadi yang namanya Abraham. Dia adalah orang penyembah berhala, dan Tuhan dengan anugerah kebaikannya, Abraham dibawa untuk menjadi penyembah Allah. Waktu dia menjadi penyembah Allah, dan Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan, akhirnya tumbuhlah sebuah bangsa yang disebut bangsa pilihan. Dan akhirnya mereka juga gagal. Kegagalan mereka tidak menghabiskan anugerah Allah itu dalam kehidupan manusia. Dan akhirnya janji Tuhan 700 tahun oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, mereka akan diberikan oleh Tuhan sebuah janji anugerah bahwa ada seorang pribadi yang akan datang. Dialah yang akan memberikan anugerah terbaik yang dikatakan dalam bagian ini kepada kita. Dan bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-18, di dalam bagian akhir yang ke-17 itu, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya tidak bisa diubah-ubah. Katakan, janji Tuhan itu sekali dikatakan pasti terjadi dan tetap berlaku apapun situasi yang ada. Itu sebabnya saya terus mengajak kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah di tempat ini, apapun kata firman Tuhan, kita harus meyakininya sebagai sebuah pernyataan Tuhan yang akan membawa kita kepada rancangan terindah dan terbaik dalam anugerahnya yang ajaib. Mari kita terus melihat. Akhirnya di dalam bagian ini, kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, pasal 1 ini ayat yang ke-12, judulnya itu pengujian dan percobaan. Di sana ada begitu banyak percobaan yang dialami, tetapi Tuhan memberikan anugerah pemberian yang terbaik bagi kita. Di ayat yang terakhir dikatakan atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadi kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, sebagai seorang ciptaan baru dalam tahun ini, kita sedang belajar bagaimana supaya kita menikmati kemenangan-kemenangan itu. Kita harus sampai menjadi keberadaan kita sebagai seorang anak sulung. Tahu istilah anak sulung di dalam kebudayaan orang Yahudi, di dalam kebudayaan orang Batak, dalam kebudayaan orang Tionghoa, dalam kebudayaan orang mana lagi, orang Ambon, orang Papua, anak laki-laki sulung itu adalah penentu segala sesuatu. Siapa yang anak sulung di sini? Saya anak sulung. Kalian tahu ya? Pak Kata anak sulung? Bukan. Bukan. Siapa yang anak sulung di sini? Angkat tangan. Angkat 7. Iya. Berbahagialah engkau anak sulung. Tetapi kalau di dunia, dalam faktanya anak sulung itu memiliki beban yang berat juga. Bebannya berat kalau anak sulung. Ya. Tapi anak sulung
di dalam budaya Israel itu adalah orang yang akan berhak dan memiliki segala sesuatu dalam semua warisan dan tahta. Ya, kalau di dalam kerajaan itu anak permaisuri laki-laki pertama, dia adalah pangeran yang akan jadi raja. Apa yang dimaksudkan? Jadi anugerah Tuhan membawa kita menjadi orang-orang yang akan menikmati keberadaan Tuhan itu tanpa batas. Tuhan mau supaya kita akan mengalami anugerah Tuhan bukan saja dalam hal rohani, tetapi dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Dan saya selalu katakan, kehidupan rohani itu menentukan segala sesuatu. Ketika tingkat kerohanian seorang terus maju, maka Allah akan menuntut dia juga untuk menikmati hal-hal yang bersifat lahiriah di dunia ini menjadi yang terbaik dan tertinggi. Apa tujuannya? Supaya kita akan menjadi alat Tuhan yang makin besar. Amin. Ya, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan anugerah Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Dan kita siap untuk menikmati anugerah itu dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah terus menjadi seorang ciptaan baru yang terus bertumbuh. Bukan menjadi teknon, anak teknon, tetapi menjadi anak apa? Lupa lagi ya. Istilah dewasa dan masih anak-anak biasa. Apa namanya kemarin? Ya. Ulos. Uyos. Iya. Jadi anak sulung ini adalah maksud dari kebenaran Tuhan bahwa kita yang utama. Orang yang utama itu adalah orang yang sudah mencapai kedewasaan penuh. Ya, sebelum kita menjadi dewasa penuh, ya kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ya. Kalau kita sudah dewasa, akil balik, maka segala hak Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah demi anugerah, pemberian-pemberian terbaik Tuhan sedang rancangkan, Tuhan sudah berikan dan akan berikan bagi kehidupan kami sebagai seorang anak-anak kekasih. Dan Tuhan mau supaya kami menikmati keutamaan seperti seorang anak sulung. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan hamba berdoa biarlah status, kekuasaan, dan juga keberadaan seorang anak sulung akan menjadi hak dan bagian kami sebagai orang-orang yang Tuhan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu terjadi dalam kehidupan kami, setiap kami yang sedang berdoa dan sedang bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin.
membedakan status sosial, tidak membedakan kemampuan apapun, dan biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain, berbaptisan, dan biarlah kesatuan inilah yang akan mengokohkan kami sebagai seorang anak Tuhan, dan kami saling bergandengan tangan, saling menolong menopang satu dengan yang lain. Jika yang lain dalam keadaan susah, dalam keadaan normal, dalam keadaan terpuruk, dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh akan bersama-sama dengan sikap bergotong royong, mendoakan, melakukan apa yang bisa kami lakukan, dan membuat apa yang terbaik. Bapak di surga, malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan pada malam hari ini untuk duduk bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Biarlah Tuhan terus menolong dan memampukan kami. Kami terus hidup di dalam Tuhan, dan kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari kami terus bertumbuh dan berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga sudah berdoa Tuhan, menyerahkan untuk kesatuan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami, supaya kami memiliki roh yang sama, roh kesatuan Tuhan, sehingga kami saling tolong menolong satu dengan yang lain. Kami tidak membedakan satu dengan yang lain, karena kami percaya ketika kami berada di tempat ini, kami adalah saudara di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini, dan kami juga sudah berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik keamanan, bahkan situasi politik yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini maupun yang akan terjadi di depan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami sehat sepikir dalam Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua doa yang sudah kami bawa kepada Tuhan pada malam hari ini. Dengan iman kami percaya, kami mengamini bahwa apa yang sudah kami doakan pada malam hari ini sudah kami terima daripada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Karena hanya oleh anugerah Tuhan, apa yang kita rindukan, apa yang kita mau Tuhan kerjakan di dalam doa kita ini boleh terjadi.
Sebelumnya saya mau bacain dulu aja yang terakhir. Ini stoknya nih. Nomor 4. Sama enggak? Oh, bisa. Oh, ini. Foto. Ini foto. Gimana bacanya ya? Tankah? Bisa baca nggak? Itu agak susah kayaknya. Tankah gitu gimana? Habis ini bersuka cita hari ini. Kami dengarkan anugerah yang sangat indah buat kami. Anugerah yang terbesar buat kami. Yaitu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersuka cita hari ini. Kami berdoa bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah sukacita yang ada saat ini, yang memenuhi hati kami saat ini, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Terima kasih banyak Bapak, menjadi sebuah kerinduan kami, untuk kami boleh besok bersama-sama kembali di rumah Tuhan ini, untuk kami bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan kembali. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh bersama untuk memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama dibiarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan apa yang menjadi doa kami bersama dan menjadi doa kami pribadi, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki iman bahwa Yesus yang menolong kami, yang memampukan kami melewati semua perjalanan yang harus kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya apa yang menjadi doa kami, Tuhan sudah menjawabnya. Dan kami percaya bahwa jawaban Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan perjalanan kami pulang, sampai kami di rumah masing-masing dengan selamat, dengan sehat, dengan penuh damai sejahtera. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk.